Maksudnya aku gak yang bener-bener mikir kayak aku gak sengaja ketemu Wonu terus nanti aku akan seperti ini terus kayak aku jadi kesemsem sendiri, enggak gitu loh. Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, selamat datang kembali di podcast Diskusi Psikologi dari KBR. Jangan lupa buat selalu jaga kesehatan mental ya, karena kamu sepenting itu. Balik lagi sama aku, psikolog klinis Mutiara Maharini atau biasa dipanggil Mahari. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin banget sih pernah kamu alamin. Tapi kamu gak tahu kalau ini tuh ada namanya. Yaitu namanya adalah parasocial relationship. Dimana kamu ngerasa kayak deket banget atau bahkan punya connection tersendiri sama artis. Bisa idol K-pop, bisa boy band favorit kamu, anak band, influencer, atau bahkan anime favorit kamu. Yang saking seringnya tiap hari kamu update sama informasi mereka. Kamu tuh tahu mereka tuh makanan favoritnya apa, gaya ngomongnya gimana, inside jokes-nya mereka tuh seperti apa juga. Dan bahkan kadang kamu ngerasa kayak kok dari cara dia ngomong dan isi omongannya kayak mereka ngerti banget ya sama keadaan aku. Padahal kalian bahkan gak kenal. Nah ini kadang-kadang punya stigma negatif tersendiri. Ada orang-orang yang nganggep, ih apaan sih kok dia seakan-akan punya relationship sama orang yang bahkan dia gak tahu. Padahal mungkin buat kamu itu kayak sumber semangat kamu, itu adalah hal yang kamu tunggu-tunggu setiap harinya. Nah hari ini kita bakal ngebahas sebenarnya punya idol atau punya bias itu tuh sehat atau enggak. Dan kalaupun sehat sampai batasan mana sehat dan batasan mana gak sehat. Aku gak sendiri, ada Farah Mahira. Hai Farah. Farah ini adalah seorang content creator K-pop yang sering bikin video POV seolah-olah dia lagi berinteraksi sama idol favoritnya. Betul? Betul. Udah berapa idol nih yang kamu bikin POV-nya? 17 aja. Oke, gitu. Khusus 17 eksklusif konten. Iya, tapi member mereka 13. Jadi kayak banyak. Oke, ketahuan aku gak tahu ya. Ternyata 17 membernya ada 13 dan Farah bikinin semua tuh POV-nya. Masih kamu pasti punya bias kamu sendiri? Punya. Siapa tuh? Aku sebenarnya pasti semua fans Seventeen relate karena biasnya pasti gak cuma satu. Karena pilihannya ada 13 kan Kak. Ya kan kayak sayang banget dong kalau suka cuma sama satu gitu. Iya bener, pilihan ganda aja A, B, C, D kita suka bingung kan, B atau D nih gitu. Ini ada 13. Jadi aku tuh sukanya ada Wonu namanya, ada Dokyeom, Mingyu, Hoshi, takut banget disebutin 13-nya nih. Ya itu sih intinya Wonu, DK, Mingyu gitu. Oke, itu top 3. Oke. Boleh cerita gak sih apa sih awal mulanya kamu suka sama K-pop? Mungkin specifically even 17. Dan apa yang bikin kamu tertarik banget sama mereka? Sebenarnya kalau fangirling sendiri ya Kak, aku tuh udah sebelum Seventeen tuh sebenarnya udah One Direction gitu. Tapi karena bubar ya, aku juga seperti Direction kita tahu. Dan turut berduka cita juga ya. ya. Jadi aku kenal sama K-pop ini. Aku dikenalin sama temen aku. Pertama kali tuh aku lihat video lagu mereka yang Manse. Iya, aku tahu juga bahkan. Iya kan, itu benar-benar ear catching dan eye catching, ya kan, kayak lagunya masuk banget, koreografinya bagus banget, dia kepo dong ya kan, kayak siapa sih mereka gitu. Pas ngepoin makin amazed lagi karena ternyata koreografi yang sebagus itu, terus lagu yang se-ear catching itu ternyata mereka bikin sendiri. Jadi mereka tuh ada satu member yang memproduce lagunya dan juga yang koreografi mereka. Oh jadi diproduce dan juga koreografi by mereka sendiri. Iya, dulu tuh emang kayak mereka semua, tapi kalau sekarang mungkin koreografi udah nyampur-nyampur ya. Tapi kalau lagu semua diciptain sama member yang namanya Woozi gitu. Jadi kayak aku ini wow banget sih grup ini gitu. Apalagi mereka ber-13 gitu kan, kayak si stage-nya tuh wow banget pasti gitu. Nah, akhirnya jadi sampai sekarang, sampai kayak dari 2015 sampai sekarang 2025. Jadi kayak aku udah 10 tahun gitu loh melihat perkembangan mereka gitu. Wow, jadi itu kan mereka berkembang, kamu juga berkembang ya. Betul. Ibaratnya growing up together. Iya, bisa dibilang sih gitu. Oke. Dan kamu akhirnya memutuskan dari semua hal yang bisa kamu bikin kontennya, kamu mikir kamu mau bikin konten tentang POV. Kamu lagi ngobrol sama mereka, sama Seventeen. Iya. Nah ini gimana kepikirannya? Karena unik banget loh. Sebenarnya sih aku tuh
terinspirasi dari ini aja sih Kak. Kayak sebenarnya kan di TikTok tuh banyak ya kayak konten POV yang komedi skit gitu. Sebenarnya aku tuh memang suka aja gitu. Aku merasa kayak aku memang suka bercerita, aku suka membuat skit gitu. Jadi sebenarnya kadang idenya tuh muncul dari si skitnya dulu nih. Baru kayak member mana ya yang cocok aku masukin ke POV ini gitu. Jadi kayak sebenarnya fleksibel banget, dan sebenarnya aku suka tuh si story-nya itu, jadi kayak create kontennya, terus kayak eksekusinya gitu. Iya. Ini aku jadi kebayang juga sih kenapa kamu suka sama Seventeen. Tadi kan karena mereka create sendiri lagu mereka dan juga koreo mereka. Dan kamu adalah orang yang suka juga meng-create. Makanya jadi, kayaknya langgeng resonate gitu ya. Dan ternyata dengan kamu suka mereka, kamu pun malah jadi makin banyak yang kamu create. Betul. Termasuk POV ini. Betul. Nice. Gitu. Gimana reaksi orang-orang melihat konten-kontenmu? Sebenarnya aku pasti ada ekspektasi orang aneh, ya kan ngelihatnya, karena let's be real itu memang cringe gitu loh ya kan, kontennya aku tahu gitu, aku sadar gitu loh. Jadi kayak aku berekspektasi orang akan ngapain sih nih orang gitu loh. Tapi ternyata kalau respon dari yang terdekat misalnya keluarga gitu ya, sebenarnya nggak ada respon yang spesifik, cuma karena no response itu, jadi I take it as long as itu nggak buruk, aku nggak menyebarkan hal-hal yang buruk, ya it's fine gitu kan. Terus pasangan gitu ya, ini menurut aku mungkin orang kayak mikir kan, bertanya-tanya pasangannya gimana sih, kayak ini orang ceritanya jadi pacar ABC gitu kan. Nah sebenarnya kalau pasangan aku tuh dia tuh udah ngerti sih Kak gitu. Jadi kalau konten-konten itu memang cuma acting ya kurang lebih gitu. Maksudnya aku gak yang bener-bener gak mikir kayak aku gak sengaja ketemu Wonu terus nanti aku akan seperti ini terus kayak aku jadi kesemsem sendiri, enggak gitu loh. Karena kan memang caranya adalah aku meng-create dulu idenya, meng-create dulu ceritanya, baru aku acting eksekusi gitu kan. Dan itu tuh bener-bener fun banget buat aku gitu. Jadi bukan yang dipaksakan juga enggak, tapi itu benar aku suka aja gitu, actingnya, apanya gitunya itu. Aku memang suka berkarya seperti itu aja. Nah sebenarnya yang bikin aku kaget adalah respon dari temen-temen. Karena kan kadang kita suka kayak, takut deh temen aku gimana gitu ya mikirnya gitu. Nah justru ternyata teman-teman aku tuh suka ada yang ngomong gitu kayak, Far, temen aku kemarin ngelihat kamu di TikTok terus katanya lucu banget. Terus aku tuh senengnya karena apa yang mau aku deliver itu kena gitu. Karena kan aku emang pengennya menghibur ya gitu loh, bukan kayak memvalidasi orang yang halu gitu kan. Tapi kayak aku niatnya memang pengen menghibur, lucu gitu sih. Jadi aku kayak seneng sih so far ya, karena jadi ternyata respon positif. Iya betul, karena mungkin orang-orang juga ngerti ya kalau ini gak halu beneran kok gitu. Tapi mungkin kalau dari perspektif yang bukan K-popers atau yang bukan gak punya idola atau apa, mungkin akan aneh ya gitu. Cuma ya meluruskan aja nih guys, kalau itu gak halu beneran ya. Yes. Kamu kan ini ada di titik ini ya, itu kan kamu basically ibaratnya udah aktualisasi diri sebagai fans K-pop, sebagai fans Seventeen gitu. Tapi kan awal mulanya pasti kamu ada sukanya dulu, kayak tadi di awal kamu cerita, kamu ngikutin kehidupan mereka dan lain-lain sampai akhirnya kamu membuat karya itu. Tapi boleh tahu gak sih prosesnya ketika kamu tiap hari ngikutin update mereka, terus mungkin bahkan kamu kayak nge-savein foto mereka atau bahkan mikirin gitu kan skit-skit sama mereka. Apa sih yang kamu rasain tiap kali kamu berinteraksi dengan paparan informasi tentang Seventeen? Sebenarnya itu berbeda seiring berjalannya waktu sih gitu. Karena kalau misalnya dulu kan aku masih 13 tahun ya kurang lebih waktu pertama kali kenal Seventeen. Pasti kan yang namanya orang ABG ya gitu, kayak ngelihat Seventeen kayak ih cakep-cakep banget, save foto-fotonya dan sebagainya gitu kan. Tapi semakin gede nggak segitu terus, maksudnya nggak yang kayak intensitasnya udah nggak setinggi dulu juga. Betul, nggak yang kayak bener-bener aku harus pacaran sama Wonu, aku pantas kok dan ada kok jalannya gitu. Jadi kalau dulu ada halu-halunya? Pasti ada sih menurut aku. Setiap kayak yang punya idola pasti pernah mikir kayak at least bisa kenal gitu ya kan, kayak tapi makin atau bisa ketemu aja gitu kan ya. Tapi kalau sekarang kan realistis aja yang nggak bisa nggak ada kesempatan itu gitu. Jadi ya sekarang aku lebih ke hiburan aja, bener-bener kayak entertaining banget gitu. Jadi yang kamu rasain ketika let's say kamu habis kerja terus atau kamu habis berkegiatan dan kamu pulang terus kamu lihat HP kamu gitu ya, ngeliatin update-update dari mereka, yang kamu rasain apa? Lebih ke
aja gitu loh. Kalau sekarang yang kayak misalnya ngelihat kan Twitter pasti lewat ya kayak Mingyu lagi ke Cina gitu misalnya, terus kayak oh iya dia lagi ke Cina gitu loh. Nggak yang sampai kayak lagi ke Cina ngapain ya, kayak bener-bener aku tuh harus tahu banget semuanya gitu loh. Tapi kayak lebih ke ya udah yang let it flow aja sih gitu, nggak bener-bener aku harus tahu semuanya gitu. Iya. Oke, jadi ya seiring dengan berjalannya waktu kamu makin dewasa, makin bisa membedakan mana yang realita, betul, mana yang halusinasi ya, dunia yang fantasi aja gitu. Oke, itu by the way tanda yang sehat ya. Jadi salah satu hal yang kurang sehat adalah ketika mungkin kamu yang di usia 13 tahun itu yang emang merasa dan bahkan mungkin punya keyakinan bahwa misalnya aku bakal nikah sama dia. Nah kalau misalnya kamu tidak mendewasa dengan baik, emosional kamu tuh emosi kamu tuh masih di situ-situ aja, masih di usia 13 tahun aja, padahal kamu udah berusia berapa sekarang? 24 tahun, which is 11 tahun kemudian, tapi kamu masih berpikir kayak gitu. Nah itu berarti kan ada sesuatu yang kurang sehat nih, karena kita gak bisa bedain mana yang realita, mana yang bukan. Betul. Ya ada sih kemungkinannya, tapi kan kecil banget gitu. Jadi kayaknya kita jangan menggantungkan seluruh cita-cita dan harapan kita pada hal tersebut. Betul. Nah oke. Kalau misalnya tadi kamu udah cerita tentang mereka membuat kamu merasa ya tadi ya kreatif dan lain-lain, ketika kamu berpakaian, berperilaku, atau mungkin mengambil keputusan, menurut kamu ada gak pengaruh mereka terhadap hidup kamu? Kalau untuk kayak sehari-hari lifestyle aku sih sebenarnya nggak ada ya, karena aku tuh merasa untuk sekarang sih aku mempunyai kehidupan sendiri gitu yang kayak memang aku Farah gitu loh, nggak yang kayak aku suka main game karena Wonu suka main game gitu, jadi kayak nggak memaksakan apa yang mereka suka aku harus suka juga gitu, apa yang mereka gunakan aku harus gunakan juga, enggak gitu sih, karena aku merasa ya kehidupan kita nggak melulu ada merekanya gitu, jadi harus ada batas itu sih menurut aku gitu, biar bisa membedakan juga gitu. Oke, jadi ini buat teman-teman di luar sana yang menstigma ya K-popers gitu, seakan-akan mereka no life gitu kan. Sebenarnya mereka punya kok life, dan bahkan mereka membuat keputusan mereka sendiri, nggak melulu tentang apa yang idol mereka lakuin terus mereka ikutin juga. Bener. Oke, nice. Dengarkan itu ya, jangan langsung cepat-cepat ngejudge. Betul. Tapi sejujur-jujurnya ya, kamu pernah gak ada di posisi ngerasa kayak, aduh kayaknya aku udah mulai too much deh ngestoknya, atau too much nontoninnya, atau bahkan misal dulu pas sekolah gitu ya, sampai ngeganggu belajar kamu, atau ngeganggu keseharian kamu, atau bahkan bikin kamu misalnya kayak ditembak cowok, terus aku nggak mau deh, soalnya aku pacaran sama idol aku gitu. Bukan Wonu. Iya, kayak ada nggak momen-momen kayak gitu? Aku personally enggak sih gitu, karena mungkin memang pada dasarnya aku butuhnya hiburan ya Kak, jadi kayak segimana aku pengen pacaran sama Wonu dulu gitu ya, tapi kayak kalau dunia asli kayak dulu aku sekolah ya aku belajar tetap gitu, nggak sampai kayak aku mengeluarkan waktu berjam-jam buat mereka atau kayak gimana berinteraksi dan sebagainya, enggak sih. Jadi alhamdulillah juga ya, maksudnya kayak so far gak pernah mengganggu kehidupan asli aku gitu. Tapi gimana cara kamu ngebagi waktu kamu dan mungkin ngebagi energi kamu gitu ya, biar gak semuanya tersedot ke situ? Kalau misalnya sekarang sih karena aku lebih santai ya, jadi kayak lebih let it flow aja gitu. Kalau misalnya aku kayak lagi santai terus buka TikTok terus kayak mereka lagi update, lihat gitu. Jadi bukan yang kayak aku mencari updatean mereka kalau sekarang gitu ya, kayak lihat Twitter terus kayak updatean mereka ikut ngeliat gitu. Kalau dulu? Kalau dulu mungkin aku lebih banyak mencari gitu ya, kayak aku pengen tahu besok mereka jadwalnya apa aja sih, apa aja gitu, aku harus ngikutin. Misalnya kayak mereka ada show ini, aku pengen nonton semuanya gitu ya kan. Kalau sekarang kayak ya santai aja lah, kalau ketonton nonton, kalau enggak ya udah gitu. Sebenarnya yang penting menurut aku jangan FOMO sih Kak. Itu mungkin yang bisa bikin orang tuh jadinya terlalu engage gitu, karena takut banget kalau nggak tahu update Seventeen gitu loh, kayak aku nggak bisa banget kalau nggak tahu, aku harus tahu gitu kan. Jadinya mau nggak mau kita terus-terusan buka gitu. Nah itu mungkin akan mengganggu banget untuk kehidupan sehari-hari gitu. Ini menarik
Karena sebenarnya salah satu ciri-ciri kalau kita udah menyukai sesuatu, punya parasocial relationship yang udah nggak sehat, adalah ketika kita jadi lebih memprioritaskan relationship itu dibandingkan kehidupan kita yang sebenarnya. Jadi ibaratnya kita diajakin teman pergi, kita bilang kayak nggak mau, soalnya kita mau fangirling aja tuh berjam-jam. Nah itu udah jadi indikator ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nonton ini dan ngerasa, aduh aku kadang suka gitu lagi, kayak diajakin pergi atau bahkan harusnya waktu sama keluarga, tapi aku merasa aku perlu banget buat fangirling dan aku nggak boleh ketinggalan satu informasi pun. Nah itu mungkin udah mulai too much ya. Betul. Bisa dikurang-kurangin dulu dengan coba detox beberapa hari. Bener. Lihat bahwa sebenarnya kita bisa hidup kok tanpa tahu setiap update setiap detiknya dari mereka. Bener banget. Dan sebenarnya kalau ngomongin parasocial relationship ini bukan cuman, kalau cewek-cewek kan identik dengan K-popnya ya. Kayak cowok-cowok sebenarnya sama aja sih dengan sepak bolanya mereka. Betul. Harus selalu tahu timnya main kapan, terus pemain bolanya siapa nih yang baru transfer, siapa yang baru keluar, penawarannya berapa, mereka akan ke negara apa gitu ya. Jadi ini bukan thing yang dialami perempuan aja ya. Betul, aku juga sebenarnya pernah baca itu Kak waktu kuliah. Jadi aku sebenarnya HI nih, tapi pernah ada topik tentang fans tuh gimana sih komunitas fans gitu. Jadi sebenarnya semua bisa asal punya idola kan intinya, mau pemain bola, mau artis, influencer dan sebagainya. Atau gitu. bahkan agama, tokoh agama atau tokoh politik sama sih. Iya, karena intinya mereka-mereka ini memang at the end memberikan rasa-rasa yang kita nggak punya setiap hari, gitu kan. Apalagi misalnya aku sama sahabat aku pun gitu, misalnya aku misalnya lagi sedih, terus misalnya aku mau curhat tapi dia keberadaannya nggak ada, itu kan pasti terjadi ya di kehidupan nyata. Tapi kalau misalnya dengan idola itu nggak akan terjadi karena mereka selalu ada, ya kan. Dan gampang banget kita ngaksesnya, kayak sedih, udah dengerin deh lagunya, happy lagi. Dan mereka itu quote unquote perfect. Betul. Tidak akan mengecewakan. Iya. Nah itu yang menurut aku bisa banget jadi kayak kunci dari parasocial relationship itu, gitu. Jadi kita harus sadar gitu. Kalau sadar, link gitu ya, bahwa mereka ini sebenarnya manusia satu. Betul. Yang mereka tunjukin emang yang bagus-bagusnya aja. Kalau yang jelek-jeleknya mungkin nanti mereka udah gak jadi artis lagi ya kan. Gitu, betul. Dan yang penting adalah kita perlu sadar akan seberapa banyak waktu dan energi kita yang kita habiskan untuk mereka. Apakah ini masih sehat atau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu juga jangan sampai kehidupan nyata kita tinggalkan. Betul. Untuk kehidupan fantasi ini. Iya, itu bahaya banget. Oke. Lalu aku pengen tahu juga, ini tadi kita ngomongin bahayanya ya. Kalau positifnya bagi kamu apa? Karena sebenarnya waktu kamu mulai suka kan 13 tahun. SMP ya. Nah SMP, SMA sebenarnya umur-umur dari 12 tahun sampai ke 20 lah gitu. Itu adalah usia-usia dimana kita forming our identity. Kita menemukan kita tuh siapa. Dan menurutku makanya wajar banget ketika kamu masih usia belasan, apa-apa tuh ngikut aja. Oh idol lakuin ini, ikutin juga. Oh idol sukanya ini. Oh idol punya merch ini, pengen beli gitu kan. Karena kita masih mencari sebenarnya kita tuh siapa, sukanya apa, dan value-value yang kita pegang tuh apa. Jadi seiring dengan berjalannya waktu kan kamu menemukan tuh identitas kamu. Dan akhirnya kamu jadi gak terlalu bergantung sama keputusan-keputusan atau influence yang mereka kasih. Betul. Tapi menurut kamu in your forming years of your identity ya, dalam membangun identitas kamu, bagaimana mereka berdampak positif ke kamu sendiri? Kalau dampak positif menurut aku mereka cukup besar sih impactnya ke aku. Karena aku kenalnya memang dari kecil ya. Jadi aku tuh waktu pertama kali kenal sama Seventeen, aku tuh gak tahu kenapa punya keberanian untuk bikin bisnis jualan album, Kak. Jadi di situ aku menemukan aku passion nih jualan gitu. Dan itu bener-bener aku dari yang gak tahu apa-apa, pertama kali nyemplung, terus kayak yang pertama beli ya paling 1-2 album, sampai satu titik aku pernah jualan sampai 100-200 album. Di tahun itu. Kayak itu susah banget ya kan. Tapi kayak oh ternyata aku menemukan passion aku nih di sini jualan gitu kan. Terus berlanjut juga waktu kuliah, itu kan COVID tuh. Terus lagi hits banget photocard. Nah, aku cimplung juga di situ. Aku jualan juga di situ. Jadi aku kayak jualnya Seventeen juga. Jadi album Seventeen, terus photocard juga Seventeen gitu. Jadi emang relate-nya ke mereka gitu kan.
Terus itu lumayan banget sih menambah uang jajan gitu kan, dan juga ilmu ya. Terus sampai sekarang sebenarnya konten juga, awal mula konten aku Seventeen juga gitu. Jadi kayak emang pas awal banget pertama kali aku konten tuh tentang Seventeen dan rame. Jadi aku merasa kayak ih seru banget gitu. Ternyata lanjut sampai sekarang gitu. Aku pertama kali konten tuh 2020 sebenarnya. Gitu. Cuma sempat enggak. Terus sekarang baru serius lah gitu sebagai konten kreator gitu ya. Gitu sih. Jadi menurut aku memang impactnya ada banget lah sebenarnya di selama aku berkembang itu, dan positif banget sih. Karena mereka gitu menginspirasi kamu buat berani berkarya, seperti mereka berani berkarya. Betul, betul. Dan cobain aja gitu. Kayak ini cobain aja, nggak tahu juga, cobain deh gitu. Bener-bener. Dan tadi kamu sempat cerita juga kayak ternyata responnya positif banget. Kamu ngerasa kamu mungkin punya relasi-relasi atau punya komunitas-komunitas tertentu yang kamu dapetin karena kamu suka Seventeen kah? Ada juga, aku kayak jadi ketemu sama sesama fans gitu kan. Terus ternyata kayak seru banget. Jadi sebenarnya aku tuh pemalu banget Kak, dan teman aku tuh mungkin di bawah 10 gitu loh. Jadi dengan ketemu Seventeen aku ketemu teman-teman di sini juga gitu kan. Kayak seru banget sih gitu, komunitas fans itu yang sehat gitu ya. Maksudnya nggak yang kayak negatif, as long as itu nggak negatif, itu akan seru banget menjadi seorang fans gitu. Ini sesuai juga loh sama research yang dilakuin, ngeliatin orang-orang yang ngefans sama sesuatu gitu ya, especially di usia-usia masih teenage, itu tuh membangkitkan rasa percaya diri. Itu kan tadi kamu jadi berani untuk ngelakuin sesuatu yang kamu sebelumnya gak berani. Dan juga untuk banyak orang ketika kita lonely dan tadi gak ada orang yang bisa kita reach out, mungkin dalam waktu yang singkat kita bisa come back to them. Betul. Dan itu bisa bikin kita happy. Tapi lagi-lagi jangan sampai to an extreme gitu ya, karena kita lonely akhirnya kita bergantung sepenuhnya sama mereka. Tapi di kala-kala kita membutuhkan, enak gitu ya. Betul, ada sesuatu yang kita bisa always come back to. Betul. Dan menurutku juga ketika kita suka sama sesuatu, itu idol, tim, atau band, apapun itu juga membuat kita punya kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang baru. Betul. Sesederhana misal kita lagi pergi ke suatu tempat lalu lagunya di play, tuh kita kayak bisa happy banget. Bener. Atau mungkin tiba-tiba kita lagi di jalanan terus kita lihat kayak mobil ada stiker Seventeen, kita ngerasa connected. Betul. Jadi kita semakin ngerasa belong sama komunitasnya dan juga dengan diri kita sendiri juga sih. Betul. Mungkin juga yang nanti nonton ini kayak Seventeen dibahas gitu. Mungkin bakal jadi pengen nonton gitu kan. Bener gitu. Jadi yang paling penting adalah gimana caranya biar tetap punya batasan yang sehat aja. Karena other than that, dari dampak-dampak negatifnya, contohnya kan misalnya kita jadi makin mengisolasi diri kita, atau misalnya kita menghabiskan uang secara tidak bertanggung jawab. Itu banyak. Itu selain dampak-dampak negatifnya, sebenarnya banyak dampak positifnya. Betul asalkan banget. Punya batasan yang sehat. Kalau gitu terakhir banget aku mau nanya sama kamu, sekarang kan media sosial juga digunakan fans untuk cari informasi dan berjejaring ya. Kamu ada tips gak kira-kira untuk teman-teman supaya bisa bikin konten-konten seru dan menginfluence banyak teman-teman K-pop lainnya supaya lebih wise dalam menggunakan social media? Kalau misalnya dari sisi sebagai kreator gitu ya, sebenarnya aku tuh sangat hati-hati Kak untuk ngonten, karena aku pastinya membawa nama Seventeen dong. Jadi kalau misalnya aku memberikan info yang salah atau aku malah kayak sengajanya reviews gitu ya, kayak kontennya ya udah sengaja aja review apa deh, rumor-rumor aku up deh apa gitu, itu kan yang kena Seventeennya ya, karena aku nggak bisa kontrol siapa yang bisa lihat konten aku. Jadi kalau misalnya menurut aku kalau mau bikin konten, please aware siapapun bisa lihat. Jangan kayak followers aku juga cuma 80 kok, emang siapa sih yang mau lihat? Semua bisa lihat gitu. Kalau udah di up ke konten, udah ke sosial media, itu udah tanggung jawab kita untuk membawa hal-hal yang benar gitu ya, kurang lebih gitu. Kalau sebagai pengguna juga harus riset dulu ya Kak, kayak misalnya jangan tiba-tiba aku ngomong aku mantan Mingyu loh guys, terus kayak kalian percaya walaupun sangat meyakinkan gitu kan. Intinya riset gitu, jangan tiba-tiba dikasih info ditelan bulat-bulat gitu ya, terus nyebar gitu kan. Jadi selalu ada rasa curiosity untuk
tahu mana yang benar gitu. Curiosity, penasaran dan juga critical thinking ya. Jangan langsung percaya sesuatu di tahun buat-buat, tapi dicek lagi ini ada faktanya nggak, ada berita yang legit nggak yang memberitakan ini. Karena aku rasa banyak di antara kita ini emang masalah literasi juga ya. Betul. Kurang berpikir kritis. Jadi semoga dengan ini tersadarkan pelan-pelan. Jangan reaktif dulu gitu ya. Jangan disebarin dulu. Kalau enggak kita sama aja kayak bapak-bapak ibu-ibu yang suka nyebarin hoax di WhatsApp ya kan. Betul. Janganlah menjadi orang seperti itu di TikTok gitu. Jadi berhati-hatilah dalam menyebarkan informasi, dan especially karena membawa 17, aku juga senang lihat bahwa kamu anggap itu tanggung jawab yang serius. Iya betul. Jadi semoga teman-teman yang lain juga seperti itu. Oke, kalau gitu thank you so much Farah. Thank you teman-teman KBR yang udah dengerin podcast Disko kali ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di episode-episode selanjutnya. Bisa diakses di YouTube KBR Media, bisa di website KBR ID, dan platform mendengarkan seperti Spotify. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Bye-bye. Bye-bye.